Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Selamat datang pada video pembelajaran dasar-dasar pemasaran. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi analisis proses bisnis. Materi ini sangat penting untuk dipelajari karena menjadi dasar bagaimana sebuah usaha berjalan dan menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, apa itu proses bisnis? Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas terstruktur dan saling terhubung yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan yang bernilai untuk pelanggan. Setiap perusahaan, mulai dari usaha kecil seperti kedai minuman, toko roti, laundry, hingga perusahaan besar seperti Shopee atau Indomaret, semua memiliki proses bisnis yang jelas agar bisa berjalan dengan efisien. Jika proses tidak teratur, maka proses bisa gagal, pelayanan buruk, dan perusahaan kehilangan pelanggan. Secara umum, proses bisnis terdiri dari 4 tahap utama, yaitu input, proses transformasi, output, dan feedback. Yang dimaksud dengan input itu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memulai proses, misalnya bahan baku, tenaga kerja, modal, dan informasi. Dan yang kedua, proses transformasi itu kegiatan mengolah input menjadi barang atau jasa seperti produksi, pemasaran, dan distribusi. Dan yang ketiga, output, hasil akhir berupa barang atau layanan yang siap digunakan konsumen. Dan yang keempat, yang terakhir, saran, kritik, dan penilaian pelanggan untuk evaluasi dan perbaikan bisnis. Dan untuk feedback sangat penting agar bisnis dapat terus berkembang dan lebih baik dari kompetitor lainnya. Jadi bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Mengapa perusahaan perlu melakukan analisis proses bisnis? Karena analisis proses bisnis membantu meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga, mengurangi biaya produksi, memperbaiki kualitas produk, menambahkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan keuntungan dan daya saing. Perusahaan yang tidak melakukan evaluasi dan analisis akan tertinggal dari pesaingnya, terutama di era digital dan persaingan pasar yang semakin ketat. Coba kalian pikirkan, kenapa hal tersebut penting bagi seorang calon tenaga pemasaran? Nah, karena dalam memahami proses bisnis itu, kalian akan menjadi pelaku usaha yang cerdas dan pintar. Kalian bisa melihat bagaimana produksi, distribusi, dan pemasaran saling berhubungan. Jadi bukan hanya menjual produk, tapi juga memahami bagaimana produk itu dibuat, disalurkan, dan akhirnya dibeli oleh pelanggan. Nah, sekarang coba pikirkan apa yang terjadi jika salah satu tahap proses bisnis itu tidak berjalan dengan lancar. Misalnya, kalau bagian distribusi tidak lancar atau promosi tidak dilakukan, menurut kalian apa dampaknya? Semisal dari proses distribusinya tidak lancar, maka tidak bisa sampai ke pembeli dengan tepat waktu, jadi pelanggan bisa kecewa. Jadi gangguan di salah satu tahap saja itu bisa mempengaruhi seluruh sistem bisnis. Selanjutnya, semisal dari proses promosinya tidak lancar ataupun tidak ada, maka pastinya tidak ada pembeli yang akan membeli produk tersebut karena promosi akan memperkenalkan produk kita kepada penjual. Maka semua proses itu harus berjalan dengan bersamaan dan setiap tahap dalam proses bisnis saling bergantung. Jadi kita perlu menjalankannya secara bersamaan dan tidak boleh ada yang tertinggal ataupun salah. Nah,
Nah, selanjutnya, bagaimana suatu pemasaran bisa membantu bisnis tetap bertahan bahkan di suatu sulit, misalnya saat pesaing banyak atau tren berubah. Pemasaran itu bisa bantu bisnis bertahan karena bisa menyesuaikan strategi. Misalnya kalau sepi pelanggan di toko, bisa jual lewat online. Nah, dari beberapa penjelasan tersebut, bisa kita lihat bahwa pemasaran bukan hanya soal iklan tetapi juga soal strategi untuk mempertahankan hidup bisnis. Semisal pemasaran dilakukan terus juga dapat membuat pelanggan ingat dengan produk kita, dengan merek kita, karena pelanggan juga percaya dengan produk kita atau meningkatkan awareness. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pemasaran berfungsi sebagai keberlangsungan bisnis dengan menciptakan hubungan antara produk dan pelanggan. Oke, selanjutnya, pernahkah kalian memperhatikan bagaimana produk dari bahan mentah bisa sampai ke tangan pembeli? Bisa dilihat dari lingkungan di sekitar kalian, dari warung kecil, pedagang es teh, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mari kita bedah contoh yang pertama tadi, yaitu minuman kekinian seperti es teh Indonesia atau usaha minuman lokal di sekitar sekolah atau lingkungan kalian ya. Tahapan proses bisnisnya antara lain, yang pertama, input, memberi bahan baku seperti teh, gula, cup, dan es batu. Dan yang kedua, proses, meracik minuman sesuai standar resep, mengemas dan memberi label. Dan yang ketiga, output, minuman siap jual ke konsumen. Dan yang keempat, feedback, komentar pelanggan mengenai rasa, harga, dan pelayanan. Jadi dari feedback, pemilik usaha dapat memperbaiki rasa, menambah varian menu, meningkatkan kecepatan pelayanan, atau memperbaiki promosi. Coba kalian bayangkan kalau suatu hari nanti kalian punya bisnis minuman, makanan, atau fashion. Tahapan apa yang harus kalian jalankan agar produk itu bisa sampai ke pelanggan dengan baik dan berjalan dengan lancar? Nah, harus melalui proses bisnis kan? Jadi, itulah mengapa proses bisnis sangatlah penting bagi calon tenaga pemasaran. Bayangkan sejenak bahwa kalian ingin membuka usaha, contohnya minuman es teh. Kalian punya ide, punya semangat, dan yakin usaha itu akan laku. Tapi pertanyaannya, apakah ide saja cukup untuk membuat bisnis berjalan dengan baik? Dalam dunia usaha, semua harus memiliki proses yang jelas. Misalnya, sebelum kalian menjual es teh, langkah pertama adalah menyiapkan seluruh kebutuhan seperti es teh, gula, cup, es batu, dan peralatan lainnya. Inilah yang kita sebut input. Setelah semua bahan siap, kalian mulai meracik minuman sesuai resep, mengukur rasa mencampur es teh, lalu mengemas minuman agar siap diberikan kepada pembeli. Tahap ini disebut proses transformasi, yaitu mengubah bahan mentah menjadi produk yang bernilai. Selanjutnya, ketika minuman tersebut sudah jadi dan dibeli oleh pelanggan, itulah output. Namun, proses bisnis belum selesai di sini. Kalian perlu mengetahui pendapat pembeli, apakah rasanya pas, apakah pelayanannya cepat, apakah harganya terjangkau. Komentar dari mereka disebut feedback, dan ini sangat penting untuk perbaikan usaha kalian berikutnya. Jika kalian memperhatikan proses mulai dari input, proses, output, hingga feedback, maka kalian bukan hanya sekadar menjual produk, tetapi sudah melakukan analisis proses bisnis. Inilah kunci keberhasilan suatu usaha, baik skala kecil maupun besar. Jadi, ingatlah selalu, bisnis yang baik bukan hanya tentang menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana memahami proses, mengevaluasi, dan terus berkembang. Semua bisnis besar dimulai dari proses kecil yang terencana. Jadi, dari melihat video dan pembahasan tadi, kalian sudah bisa melihat bagaimana setiap produk melewati tahapan tertentu sebelum sampai ke pembeli.
Setelah mempelajari materi, diharapkan kalian mampu: yang pertama, menjelaskan pengertian proses bisnis; yang kedua, mengidentifikasi tahapan proses bisnis dalam sebuah usaha; dan yang ketiga, menjelaskan contoh alur proses bisnis sederhana di lingkungan sekitar; dan yang keempat, melakukan analisis sederhana terhadap proses bisnis untuk meningkatkan efektivitas usaha. Demikian pembelajaran hari ini mengenai analisis proses bisnis. Semoga materi ini membantu kalian memahami bagaimana sebuah usaha berjalan dan bagaimana melakukan analisis sederhana untuk mengembangkan